Untuk waktu menghafal tuh dulu ya zamannya kelas 1 tuh pas waktu tahajud. Pas waktu tahajud. Tuh pas waktu tahajud tuh memang Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Wahyu Adi Saputra. Setelah sekian lama saya nggak main YouTube ya. Sebelumnya main itu tapi udah berhenti sekitar berapa bulan yang lalu gitu, lama banget. Nah, ini kita coba lagi dan ini baru perdana nih ya. Ini termotivasi dari Tantowi yang kemarin buat podcast, cuma podcastnya hilang, nggak kerekam gitu loh, maka sayang banget. Nah, ini alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mau coba podcast, kemudian nanti di hari-hari selanjutnya juga kita bisa podcast dengan santri-santri lainnya. Ini nih, kita mau kenalan dulu dengan siapa kita bicara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan kita kan perlu kenalan ya. Kalau tak kenal maka tak tak cinta, tak sayang ya. Bukan, kalau zaman sekarang itu tak kenal maka tak viral. Nah ya, maka kita perlu kenalan dulu. Namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, ya kemudian kelas berapa sekarang dan seterusnya lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humam Khairi. Rumah saya sekarang lagi di Kuri, pesisir barat. Dan kelas 11 LTA. Ini 2 MA. Oke, berarti di sini udah berapa tahun ya di Al-Fatah ya? Sekitar 7 tahun dari MI. Woi, dari MI. Kelas berapa MI dulu di sini? Kelas 5. Oh, alhamdulillah kelas 5. Jadi lama juga berarti di kampung. Kalau di sini namanya nih ya Kampung Muslim Internasional, tahu? Karena di kampung ini dikunjungi dari berbagai negara. Tuh ada syekh-syekh itu kan dari Palestina, kemudian pernah dari Malaysia dan seterusnya ya. Alhamdulillah artinya 7 tahun ada di sini. Nah, tadi dengar nih di masjid itu kan baru simaan terakhir ya juz 30 ya. Artinya sudah menyelesaikan 30 juz tuh. Nah, itu apa perasaannya? Untuk mengenai perasaan tuh alhamdulillah, bersyukur banget. Alhamdulillah. Bersyukur banget. Soalnya ketika menghafal juga itu mengingat orang tua. Orang tua jelas. Soalnya proses tuh memang butuh waktu lama. Tapi kalau misalnya udah jadi. Alhamdulillah. Nah, kemudian kan kita perlu tahu nih dasarnya ini apa gitu loh. Dasarnya apa? Kok bisa sampai menyelesaikan 30 juz? Motivasi terkuatnya itu apa gitu loh. Ya. Untuk motivasi saya, untuk terkuat saya ini, belajarlah dengan sungguh-sungguh walau itu pun berat bagi kamu. Itu motivasi terberat ya, pokoknya itulah motivasi saya yang paling kuat menurut saya sih. Jadi belajar bersungguh-sungguh ya. Nah, walaupun karena itu berat. Dengan bersungguh-sungguh insya Allah ada hasilnya. Bagaimanapun itu gitu kan ya. Oke, sebenarnya kan 30 juz ini kan proses panjang ya. Ada nggak sih kendala, rintangan atau sebagainya di saat menghafal Al-Quran gitu ya? Ada nggak? Ada sih. Kalau untuk kendala ya paling terpengaruh dengan kawan-kawan. Kayak seperti ada yang ngajak ngobrol lah atau sebagaimana lah. Ya untuk rintangan sih ya ini males ya, susah memang. Malesnya. Kemudian bagaimana cara mengatasi teman-teman yang kadang ngajakin ngobrol apa segala macem gitu kan? Gimana tuh cara ngatasin teman-teman yang kayak gitu? Apa pergi dari situ atau dicuekin aja atau gimana gitu kan? Ya, untuk menghargai sesama seperjuangan ya, saya sebagai temannya mengingatkan pertama. Atau yang kedua itu kalau misalnya nggak bisa dibilangin ya saya pindah sendiri buat ngaji sendiri. Ya ini guys, ini kayaknya nih Mas Umam rada tegang, dia bicara kayaknya rada aduh, nggak keluar gitu. Kenapa gitu kan? Relax aja ya, namanya ngobrol begini, ngobrol santai kan ya. Siapa tahu video kita kali ini itu didengar oleh banyak orang gitu kan, didengar oleh banyak orang kemudian jadi motivasi buat temen-temen tuh. Harapannya kan begitu. Jadi santai aja ya, jangan tegang. Nah, kemudian ada nih kan biasanya penghafal Al-Quran itu kan ada waktu-waktu tertentu yang paling disukai untuk menghafal Al-Quran, waktu-waktu yang paling enak menghafal Al-Quran. Kira-kira Mas Umam ini kapan nih waktunya? Untuk waktu menghafal tuh dulu ya zamannya kelas 1 tuh pas waktu tahajud. Pas waktu tahajud. Tuh pas waktu tahajud tuh memang dibener-benerin untuk
menghafal disembari dengan sholatnya. Jadi masuk semua otaknya. Kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS. Itu memang bener-bener dipaksanya itu bener-bener. Oh, berapa juz dulu satu kelas 1 MTS itu bisa menyelesaikan? Pas itu 3 juz kelas 1. 3 juz. 3 juz kelas 1. Nah, itu kan kelas 1. Terus untuk kelas 2-nya itu 7 juz. 7 juz. Soalnya kadang-kadang ya kebanyakan mainan pas itu kelas 2, kelas 1 tuh karena masih gimana ya? masih baru. Masih baru. Untuk kelas 3 itu alhamdulillah dapat 15 juz. Kelas 3 MTS. Untuk kelas 4 20 juz. Oh, kelas 4 20 juz ya. Kelas 4 20 juz. Dan untuk sekarang ini alhamdulillah selesai. Oh, berarti di waktu jangka waktu dari kelas 2 kelas 1 naik kelas 2 nih, kelas 4 naik kelas 5 nih ya. Di kelas 5-nya berarti dari bisa 10 juz ya berarti ya? Iya, bisa 10 juz. Oh, luar biasa berarti. Nah, kalau misalnya dulu kelas 1 katanya di waktu-waktu tahajud, terus kalau sekarang di waktu-waktu apa yang paling enak menghafal Al-Qur'an? Apa masih tetap sama? Masih insya Allah. Oh, masih tetap sama di waktu-waktu tahajud menghafalnya ya. Oke, ini keren banget nih. Jadi disampaikan dengan setoran kepada Allah. Oh, iya, alhamdulillah. Iya. Jadi sekaligus setoran sama Allah gitu, istilahnya murajaah gitu ya. Nah, ini yang perlu dicontoh nih yang kayak gini nih, guys. Kemudian ini kan kalau saya lihat saya ini sebagai apa ya di sini, sebagai musyrif ya. Kalau saya ngelihat kamu di sini gitu kan, ini kan Mas Umam ini kan banyak kegiatan sih. Yang pertama itu tapak suci gitu kan. Tapak suci ini udah kader nih, alhamdulillah kemarin ikut ikut ujian ya, ujian kader, alhamdulillah sudah lulus gitu kan. Kelas 5 berapa orang kemarin yang kader ya? Itu kami 4 orang. 4 orang ya, dari 4 orang dari total satu angkatan berapa tuh muslimin? Untuk semua muslimin itu sekitar dari 50 orang. 50 orang ya, 50 orang ada 4 orang yang berhasil menyelesaikan atau di posisi kader saat ini gitu ya. Nah, kemudian sekarang juga karena sebagai Amir Mudabir ya, periode 2024-2025 gitu kan. Nah, ini di kelas 5 ini tadi dengar bisa menyelesaikan 10 juz. Kira-kira bagi waktunya itu gimana? Untuk bagi waktu ya saya mengambil waktu malam. Jadi malam tuh ya saya paksain buat begadang ya sampai minimal jam 10. Kalau misalnya kurang dari apa yang ditargetkan ya tambah lagi setengah jam, jadi jam setengah 11 selesai. Setengah 11 ya. Di waktu-waktu tahajud masih tapi ya? Masih tahajud. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini nih kan tadi kan juga disampaikan bahwa sebagai Amir Mudabir nih ya. Itu Amir Mudabir kemarin diamanahkan bulan apa ya? Bulan Oktober. Oktober ya. Apa tuh yang pertama kali dirasakan sebagai atau diamanahkan sebagai Amir Mudabir? Wah, terkesannya memang agak berat sih Kak, agak berat. Beratnya kenapa? Ya gimana kedepannya nanti mengajak Mudabirnya untuk lebih baik untuk kedepannya dari Mudabir sebelumnya. Habis itu ngurusin adik-adiknya gimana, untuk yang baiknya gimana, yang buruknya gimana. Terus jadi panutan lah saya ini, jadi ini panutan untuk santri, untuk Mudabir gitu. Kira-kira ada nggak nih, bakal ada nggak manfaatnya dari Mudabir sekarang ini untuk ke depan? Kalau untuk Mudabir sekarang ya, kalau untuk Mudabir sekarang ini ya ke depannya insya Allah lah. Pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Iya, karena memang yang namanya belajar itu nggak harus di kelas ya. Kadang kalau di sekolah itu yang namanya sekolah ya, ternyata ilmu-ilmu yang paling saya pribadi gitu, ilmu-ilmu yang paling saya bisa jalankan itu malah bukan yang di kelas gitu, melainkan ya kayak misalnya jadi Mudabir kayak gini gitu kan, mungkin ada kegiatan-kegiatan apa, ternyata itu yang paling bermanfaat. Makanya sabar sebagai Amir Mudabir gitu ya. Kemudian kalau bicara teman-teman nih ke pengurusan seangkatan, ada yang kelas 4 juga kan, ada kelasnya ya. Itu biasanya pernah menemukan konflik nggak sih? Untuk konflik pernah terjadi sih Kak. Yang pertama dari angkatan saya sendiri banyak ngelapor kalau kelas 4 Mudabir pada malesan, susah diatur. Habis itu kayak diajak gini tapi dia
ya ngarahnya ke lain. Padahal mau ngarahnya ke sini tapi dia belok gitulah. Kira-kira penanganannya gimana tuh yang begitu-begitu tuh? Untuk penanganan tuh dari saya sendiri, Kak. Dari saya sendiri. Alhamdulillah ketika saya berbicara, pasukannya nurut. Iya. Oke, sekarang saya pengen tanya tentang hal menyenangkan seperti apa yang dirasakan sebagai Amir Mudabir. Pernah nggak sih ada rasa, hal yang paling menyenangkan lah di saat jadi Amir Mudabir? Ya, untuk paling menyenangkan untuk diri saya sendiri sih, ada teman yang ngajak untuk berbuat kayak gini, saya seneng banget, Kak, gitu. Kayak misalnya dibangunin tahajud tuh, memang dah paling senang. Seperti ada teman saya namanya Imam yang ngajakin saya tahajud. Ya katanya kita sama-sama lah katanya jalan-jalan buat ke surga gitu katanya. Ya, insya Allah nih sama-sama ke surga tuh. Jadi ya namanya berjuang bareng-bareng gitu kan, siapa tahu yang namanya kita nggak tahu kan ya. Salah satu temennya yang di neraka misalnya, ternyata dulu ingat, dulu kita tuh di pesantren loh. Ya kan, akhirnya itu tuh namanya Humam kan yang manggil, ayo kita bareng-bareng nih ke surga itu kan. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah deh ya. Kemudian pesan buat adik-adiknya deh. Pesan buat adik-adik. Untuk pesan sih nggak banyak-banyak. Yang pertama, ingatkan lagi belajar ketika belajar. Soalnya untuk ke depan tuh bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Tuh pesannya. Ya, bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian pesan atau ucapan buat guru-gurunya. Untuk guru-guru, terima kasih karena telah dorong saya untuk menjadi lebih baik lah untuk kedepannya, untuk bisa itu insya Allah lah gitu. Saya buat guru-guru ini apa buat guru-gurunya apa nih? Apa ya? Ya guru-guru banyak sih, Kak, guru-guru. Ya semua lah secara umum aja kan, kira-kira apa yang perlu disampaikan buat guru-guru ya. Terima kasih banyak atau apa gitu kan. Terima kasih lah, terima kasih. Terus jangan menyerah untuk mendidik saya dan adik-adik saya untuk kedepannya lebih baik, dan jangan pernah putus semangat lah. Yang terakhir nih ya, pesan buat orang tuanya di rumah, apa yang kira-kira kamu ingin ucapkan buat orang tuamu di rumah? Yang pertama, jazakallah udah doain saya dari ketika masuk di pondok. Awalnya dipaksa, ya saya ngeliat diri sendiri bahwa di pondok tuh keinginan orang tua tuh untuk menjadi lebih baik, walaupun nggak pintar dalam segi belajar, ya yang penting akhlak baik. Terus yang kedua sih kangen sih, Kak, kangen pengen pulang bantuin orang tua seperti biasanya itulah. Ya baik, ini kita hari ini istimewa banget nih ya buat si Mas Humam, karena pada hari ini itu setoran terakhirnya tadi, meskipun saya nggak di masjid tapi saya dengar di rumah gitu ya. Ini kok tumben amat ada ngaji gitu kan, kemudian pakai mic, itu kan nggak biasanya ya kayak gitu. Ternyata saya tanya ada yang pulang, ternyata tadi si Humam telah menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah kata saya kan ya, mudah-mudahan apa yang sudah dihafal itu kan selesai tuh hafalannya. Hafalan selesai, tinggal bagaimana murajaah, jangan sampai hafalan-hafalan itu hilang gitu kan. Karena tanggung jawab penghafal Al-Quran itu bukan hanya di lisan, tapi dengan perbuatan, dengan sikap yang lebih baik kan, itu pertanda bahwa dia telah menyelesaikan 30 juznya. Oke, baik, mungkin itu podcast kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, jazakallah khairan Mas Humam, mudah-mudahan istiqomah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan buat para penonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.